Halo pemirsa, apa kabar Anda? Mentawai Update kembali menjumpai Anda bersama saya Martina Daudau. Pemirsa, penjabat Bupati Kepulauan Mentawai Fernando Jonggrang Simanjuntak mengajak para bidan yang tergabung pada Ikatan Bidan Indonesia ikut berpartisipasi dalam menurunkan angka kasus stunting di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Ajakan itu disampaikan Fernando pada sambutan pembukaan peringatan HUT ke-72 Ikatan Bidan Indonesia atau IBI tahun 2023 yang digelar di kawasan wisata Homestay Mapadegat, Sipora Utara, Jumat lalu. Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Kepulauan Mentawai merayakan hari ulang tahun ke-72 dengan tema Satukan Langkah dalam Transformasi Kesehatan untuk Penguatan Pelayanan Kebidanan Berkesinambungan Berbasis Bukti. PJ Bupati Mentawai pada sambutannya menyebutkan tentang peran strategis Ikatan Bidan Indonesia untuk terus mengantisipasi agar tidak terjadi stunting dan mempersiapkan anak-anak supaya bisa berperan sebagai aktor utama menuju Indonesia Emas tahun 2045. Dan Fernando juga mengajak para bidan ikut berpartisipasi dalam menurunkan angka kasus stunting di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Untuk stunting saja, bidan bukan sepele pekerjaannya, tetapi besar sekali perannya. Mulai dari mempersiapkan ibu hamilnya, kemudian mempersiapkan balitanya, ya, kemudian mengantisipasi supaya tidak terjadi stunting atau kesehatan ibu dan anak itu tetap terjaga dalam kondisi prima. Pada sambutannya, Fernando juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ikatan Bidan Indonesia ke-72 dengan harapan Ikatan Bidan Indonesia terus berbakti dan menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan ibu dan anak di berbagai penjuru Indonesia. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai Desti Seminora menyatakan Ikatan Bidan Mentawai berdiri pada bulan Oktober 2016, diketahui aktivitasnya masih kurang dan melalui kepengurusan baru Ikatan IBI kembali aktif sesuai program Presiden Joko Widodo dalam meningkatkan turunnya angka stunting di Indonesia, terkhususnya yang ada di Kepulauan Mentawai yang masih tergolong tinggi kasus stuntingnya. Untuk stunting bisa ditekan serendah-rendahnya angkanya, makanya salah satu tugas berat yang akan kita pikul sama-sama adalah untuk menurunkan angka stunting ini. Desti menyebutkan kasus stunting di Kepulauan Mentawai saat ini menurut survei status gizi Indonesia mencapai 32%, sementara hasil penimbangan pada aplikasi elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat mencapai angka 17,3%. Hal ini menurut Desti dikarenakan rentang yang cukup jauh antara pusat dan Kabupaten Mentawai. Desti juga mengajak para bidan untuk ikut menekan angka stunting melalui berbagai strategi, di antaranya tugas bidan harus turun di setiap 6 rumah sehari sekali. Hal ini penting dilakukan untuk mengetahui kesehatan ibu dan anak, terutama dalam rangka menurunkan angka stunting di Kepulauan Mentawai. Sementara Ketua Cabang IBI Kepulauan Mentawai Depi Purnamasari dalam laporannya mengatakan IBI pada tahun ini telah melaksanakan pelatihan tim pendampingan keluarga untuk mencegah angka stunting di Kepulauan Mentawai. Menurutnya, pada rangkaian kegiatan hari ulang tahun IBI ke-72 tahun ini, pihaknya telah melakukan kegiatan dari bulan April sampai Desember, di antaranya kegiatan bakti sosial dengan memberikan penyuluhan kepada ibu hamil, balita di Posyandu Wilayah Berkat, SP1 dan Tua Pijat. Adapun pelayanan KB sejuta aseptor telah dilaksanakan di berbagai sektor Kepulauan Mentawai seperti di Bukit Subur, Desa Bukit Pamewa, dan penyerahan makanan tambahan telur dan susu untuk ibu hamil dan balita stunting. Messi Lorenza, Sasaraina TV. Iya, pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini dalam Mentawai Update. Saya Martina Daudau, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saksikan selalu Sasaraina TV dan sampai jumpa.